Saat Din Freddy berbicara, dia tiba-tiba berkata dengan emosi, "Nona, saya telah bersamamu selama hampir 90 tahun. Saya sangat bahagia di hati saya, dan saya sangat berharap Anda dan Nona dapat." Isyana merasakan bahwa kata-katanya salah, terbatuk 2 kali, dan berkata, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan, Tuan Din Freddy?" Tuan Din Freddy buru-buru berkata, "Nona, budak tua ini sedikit bingung ketika dia melihat dermawanmu." Setelah selesai berbicara, dia segera berkata kepada Tama, "Tuan Renza, budak tua ini berharap Anda bisa sering datang menemani Nona. Dia telah sendirian selama bertahun-tahun tanpa seorang teman. Dia benar-benar kesepian." Isyana malu dan malu saat ini, dan berkata dengan cepat, "Oke, Tuan Din Freddy, pergi dan beritahu Tuan Thomas, biarkan dia mengatur agar semua pelayan tinggal di kamar mereka sendiri dan tidak keluar, dan kamu pergi siapkan mobil, dan aku akan mengantar Tuan Renza nanti." Tuan Din Freddy berkata tanpa ragu, budak tua patuh. Dia memberi hormat pada Tama lagi, dan berkata dengan hormat, "Tuan Renza, budak tua ini pergi duluan. Apakah Anda memberinya nama?" "Ya." Isyana tersenyum dan berkata. Tama bertanya, "Dari mana asal nama keluarga Tuan Din Freddy itu?" Isyana berkata sambil tersenyum, "Anakku, anak-anak yang diadopsi oleh keluargaku kebanyakan adalah bayi terlantar tanpa nama dan nama keluarga, dan keluargaku tidak dapat memverifikasi nama aslinya. Namun, aku tidak ingin mereka memiliki nama keluarga Danendra, agar tidak menimbulkan masalah. Jadi aku menuliskan nama keluarga ratusan keluarga di atas kertas, uleni mereka menjadi bola kertas kecil, lalu biarkan mereka menangkapnya dengan linglung." Tama bertanya dengan canggung, "Apakah begitu santai?" Isyana bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kalau tidak, jika aku mengaturnya sendiri untuk mereka, jika mereka tidak menyukainya ketika mereka dewasa, bukankah mereka akan menyalahkanku? Demikian pula, cukup adil dan masuk akal untuk membiarkan mereka memilih nama keluarga mereka sendiri. Tidak hanya mereka dapat memilih nama keluarga mereka sendiri, tapi aku juga bisa memainkan permainan kecil dengan mereka, yang merupakan yang terbaik dari kedua dunia." Tama mengangguk, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi di dalam hatinya, dia merasa bahwa meskipun Isyana telah hidup selama hampir 400 tahun, dia tampaknya masih memiliki hati gadis yang kuat. Mungkin memang benar seperti yang dia katakan, dia selalu mengikuti pikiran dan cara hidup seorang gadis selama ratusan tahun ini. Pada saat ini, Din Freddy berlari menuruni tangga batu. Tubuhnya sebenarnya tidak mampu lagi mendukung latihan semacam ini, tetapi dia sangat bersemangat, jadi dia merasa jauh lebih ringan di bawah kakinya. Begitu dia berlari ke lobi gedung utama di halaman di lantai berikutnya, Thomas yang sedang minum teh bersama Jaya Karsa bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Din Freddy, mengapa kamu berlari begitu cepat? Kamu sudah sangat tua, dan kamu tidak takut berbaring di sini tanpa bernapas?" Tuan Din Freddy menatap mereka berdua sambil tersenyum, terengah-engah, dan berkata dengan suara gemetar kegembiraan, "Selamat, acara bahagia yang luar biasa." Jaya Karsa meletakkan cangkir tehnya, dan berkata sambil tersenyum, "Acara yang menyenangkan. Ah, Din Freddy, apakah kamu akan menikah?" Din Freddy meliriknya, dan memarahi sambil tersenyum, "Kamu benar-benar tidak bisa berpikir baik kepadaku." Kemudian, Tuan Din Freddy datang ke meja teh mereka berdua dan duduk perlahan. Dia berkata kepada keduanya dengan wajah serius, "Aku merasa wanita itu tampaknya telah tergerak." Mendengar kata-kata Tuan Din Freddy, baik Thomas maupun Jaya Karsa terkejut tak bisa berkata-kata. Keduanya berdiri dengan gemetar tanpa sadar. Jaya Karsa menatap Tuan Din Freddy, dan berseru bertanya kepadanya, "Din Freddy tua, kau mengatakan bahwa wanita itu tergerak oleh hati, mengapa dia seperti itu?" Tuan Din Freddy bertanya dengan suara rendah, "Apakah kamu ingat,
untuk kita bertiga apa keinginan terbesar di masa lalu? Thomas berkata tanpa ragu, tentu saja, aku berharap Nona dapat menemukan orang yang disukainya untuk memulai sebuah keluarga dan memulai karir, agar dia tidak kesepian selama sisa hidupnya. Ya, Jayakarsa tidak bisa menahan desahan, aku telah memikirkannya selama beberapa dekade. Sebelum kita berumur 10 tahun, wanita itu mengajak kita bermain. Dari usia 10 sampai 20 tahun, kita bermain dengan wanita itu, dan ketika kita berusia 20-an dan secara bertahap menjadi dewasa, wanita itu tetaplah wanita yang selalu berusia 17 tahun. Saat itu, kita mulai berharap Nona akan menemukan takdirnya sendiri dalam hidup suatu hari nanti, dan kemudian kita meninggalkan Nona, berkali-kali bahkan bertahun-tahun tanpa mengetahui keberadaan dan informasinya, tapi aku selalu berharap begitu di hatiku. Mengatakan itu, Jayakarsa menatap Tuan Dinfredi, dan berkata, Dinfredi tua, kamu baru saja mengatakan bahwa wanita itu menggerakkan hati. Apakah itu terkait dengan ini? Dinfredi mengangguk dengan penuh semangat, merendahkan suaranya, dan berkata, Tuan Tamarenza ada di kamar kerja Nona sekarang. Sepertinya, Nona baru saja menjemputnya dari luar dengan helikopter. Thomas mengerutkan kening dan berkata, Nona sudah lama keluar dan baru saja kembali. Mungkinkah dia pergi menemui Tama? Aku ingat wanita itu berkata, kamu tidak bisa memberitahu Tama bahwa dia masih mengingatnya. Mengapa dia pergi menemuinya di malam hari? Sekarang dia membawanya ke halaman rumahnya sendiri. Bukankah dia takut ketahuan oleh Tama? Dinfredi tua berkata dengan suara rendah, takut? Nona sudah memberitahunya segalanya tentang dirinya sendiri. Apa? Keduanya bahkan lebih terkejut ketika mereka mendengar ini. Jayakarsa berkata dengan ngeri, Nona memberitahunya semua rahasianya. Melihat Tuan Dinfredi ragu-ragu, keduanya tampak cemas. Jayakarsa menghentakkan kakinya dengan cemas, Dinfredi tua, kenapa kamu gagap di saat kritis ini? Dinfredi mendekati mereka berdua dan berkata, biarkan aku memberitahumu, hanya kita bertiga yang dapat membicarakan masalah ini. Kalian berdua tidak boleh berbicara omong kosong di depan Nona. Jayakarsa juga menghampiri, dan berkata pelan, jangan khawatir. Aku tidak akan ember. Thomas juga mencondongkan tubuh ke depan, menepuk dadanya, dan berkata, Dinfredi tua, Tuhan tahu apa yang kamu katakan selanjutnya, hanya kita bertiga yang tahu. Dinfredi mengangguk, dan berkata dengan sangat serius, aku beritahu kau, kuncinya adalah ketika harus jujur satu sama lain. Nona benar-benar tersipu malu. Selama bertahun-tahun, apakah ada di antara kalian yang pernah melihat Nona tersipu sebelumnya? Aku tidak percaya. Jayakarsa gemetar karena kegirangan, dan bertanya dengan cepat, benarkah? Apakah ini benar? Thomas juga sangat bersemangat, dan berkata dengan suara bergetar, Dinfredi tua, apakah kau bercanda dengan kami? Mereka bertiga, 80 atau 90 tahun yang lalu, bermain bersama memakai celana selangkangan hingga dewasa. Ketiganya memiliki kepribadian yang mirip, dan kepribadian serta watak mereka juga sangat baik. Meskipun mereka telah memilih kehidupan yang berbeda sejak mereka tumbuh bersama Isyana, mereka memiliki hubungan yang dalam, seperti saudara dan saudari. Jayakarsa dulu berada di posisi tinggi. Thomas memiliki 10.000 properti keluarga. Keduanya menjalani kehidupan yang sangat sukses, dan Dinfredi telah menjadi pembantu rumah tangga di sisi Isyana selama hampir 90 tahun sejak ia masih bayi. Tampaknya dia tidak mencapai apa-apa, tetapi untuk dua lainnya, mereka semua sangat mengagumi Tuan Dinfredi. Selama bertahun-tahun, Isyana telah mengadopsi banyak anak, tetapi sangat sedikit yang dapat dipertahankan di sisinya. Baik Jayakarsa maupun Thomas mengungkapkan keinginan mereka untuk tetap berada di sisi Isyana lebih dari satu kali, tetapi Isyana tidak setuju. Pada akhirnya, mereka semua dikirim olehnya.
Thomas mengambil alih bisnis Isyana di Asia Tenggara, dan Isyana melihat bahwa Jayakarsa sangat ingin mengabdi pada negara, jadi dia mendukungnya untuk kembali ke Indonesia untuk mengabdi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.